Lebih dari 1.200 km dari Ukraina, Rusia sedang melindungi sesuatu yang tak tergantikan. Salah satu jalur utama lainnya yang telah mengalirkan uang ke mesin perang Putin disembunyikan. Rusia mengira jalur utama itu aman. Ukraina baru saja membukanya lebar-lebar dalam satu serangan presisi yang mengubah segalanya. Ukraina menghancurkan fasilitas minyak utama. Putin hanya bisa melihat arteri itu berdarah saat Ukraina memperkenalkannya pada realitas baru perang yang ia mulai. Kita menuju ke Republik Tatarstan. Terletak di pertemuan antara Sungai Kama dan Volga, Tatarstan seharusnya tidak pernah menjadi perhatian Ukraina. Tatarstan terletak di dalam Federasi Rusia, sehingga drone Ukraina harus menempuh lebih dari 1.000 km atau lebih dari 600 mil untuk mencapainya. Republik ini seharusnya menjadi tempat aman dan ideal bagi Putin menempatkan fasilitas minyak utama Rusia, karena mustahil Ukraina membakarnya. Anda mungkin sudah menebak arah pembicaraan ini. Putin benar-benar salah. Dan Ukraina baru saja membuktikannya dengan serangan dahsyat pada 23 Februari yang mengguncang Rusia. Dan, seperti yang akan Anda ketahui nanti, telah menyebabkan masalah besar pada pipa yang sangat diandalkan Rusia untuk menjaga aliran uang kotor yang mereka dapatkan dari minyaknya. Saat fajar di distrik Almetievsk, Tatarstan, warga mengalami pagi yang berbeda dari biasanya. Tak ada pagi yang damai. Sebaliknya, suara siren memenuhi udara, disertai bunyi klakson pabrik yang panik saat serangkaian ledakan dahsyat mengguncang distrik tersebut. Ledakan-ledakan ini, meskipun sangat menakutkan, bukanlah akibat dari senjata yang menargetkan warga sipil Almetievsk. Ukraina memang telah mengirimkan beberapa senjata jarak jauh terkuatnya ke distrik tersebut, tetapi semuanya difokuskan pada satu target militer, yaitu stasiun pompa minyak utama Kalyakino, yang dimiliki oleh JSC Transnivet Prikamia. Drone Ukraina menempuh lebih dari 1.200 km untuk mencapai target ini dan menyerang stasiun pompa yang mengalirkan minyak ke pipa Druzhba yang telah digunakan Rusia sebagai sumber pendapatan sejak invasi Putin dimulai. Yang diserang Ukraina bukan fasilitas minyak biasa. Menurut laporan New Sky, Kalikino adalah jalur utama minyak Rusia. Ini adalah penggabung strategis di sektor energi Rusia. Disinilah minyak dari Siberia Barat dan wilayah Ural Volga berkumpul. Bahan mentah dicampur sesuai kebutuhan ekspor, lalu dikirim bertekanan tinggi ke pipa minyak utama Druzhba menuju terminal laut. Menurut outlet tersebut, mengenai apa yang diserang Ukraina pada tanggal 23 Februari. Outlet itu juga menyoroti alasan utama Ukraina memilih stasiun pompa ini dibandingkan lainnya. Hampir sepertiga dari seluruh ekspor minyak Rusia melewati stasiun ini. Kita akan membahas kerugian finansial yang baru dialami Rusia akibat Ukraina dalam beberapa menit lagi. Sebelum itu, mari kita fokus pada kerusakan yang lebih nyata yang kita lihat setelah serangan jarak jauh terbaru Ukraina. Menurut UKR Inform, drone-drone yang dikirim Ukraina ke Tatarstan dioperasikan oleh Dinas Keamanan Ukraina atau SBU, dan mereka berhasil melakukan beberapa serangan selama operasi tersebut. Sumber SBU memberitahu UKR Inform bahwa 6 ledakan terdengar di stasiun pompa target, dan setidaknya 1 drone Ukraina mengenai tangki minyak di fasilitas itu. Kebakaran besar pun terjadi sebagai akibatnya, dan baik foto maupun video dari kebakaran tersebut sudah beredar di Telegram. Media Rusia Astra menjadi salah satu yang pertama menunjukkan besar kerusakan terbaru akibat serangan Ukraina pada jalur minyak tersembunyi Rusia. Mereka membagikan beberapa video yang direkam dari jarak sangat jauh dari lokasi serangan Ukraina. Api besar menjalar ke langit malam, dan dengan gambar yang digeolokasi, Astra memastikan stasiun pompa Kalyukino adalah sasaran utama serangan drone Ukraina. Frame pertama diambil dari jarak 3,5 hingga 4 km dari stasiun pompa, sedangkan video kedua diambil dari jarak 5 km kata Astra tentang video yang mereka bagikan, yang menunjukkan betapa besarnya kebakaran yang disebabkan oleh Ukraina.
Jika kobaran api terlihat dari jarak tersebut, berarti kebakarannya sangat besar hingga bisa butuh waktu berhari-hari untuk dipadamkan. Setelah api padam, Rusia tetap menghadapi perbaikan sulit yang bisa membuat stasiun pompa minyaknya tidak beroperasi berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Menghadapi kebakaran yang begitu besar hingga bisa terlihat dari kejauhan, Rusia melakukan apa yang selalu mereka lakukan setiap kali Ukraina berhasil melakukan serangan jarak jauh, yaitu berbohong sejadi-jadinya. Militanyi membagikan komentar pejabat Rusia usai serangan, menyatakan sistem pertahanan udara menetralkan UAV di langit distrik Almetyevsky. Akibat jatuhnya puing-puing di zona industri, terjadi kebakaran lokal. Serius, Rusia, apa kita akan pakai alasan puing drone lagi? Kebakaran yang bisa terlihat dari jarak 5 km atau sekitar 3 mil itu disebabkan oleh potongan logam dan puing-puing plastik yang kebetulan sekali lagi mengenai target spesifik yang diinginkan Ukraina. Jika ini adalah pertahanan udara Rusia yang sedang beraksi, rasanya Putin akan lebih beruntung jika ia memerintahkan pertahanan udaranya untuk menembak fasilitas yang menjadi target Ukraina. Dengan begitu, Rusia tak perlu lagi berpura-pura pertahanannya bisa menghentikan drone Ukraina. Puing-puing drone paling akurat di dunia kembali menyerang. Menurut Militanyi, akibatnya Rusia kehilangan stasiun pompa yang menerima dan mencampur minyak dari beberapa wilayah sebelum dialirkan ke pipa Druzhba. Saat beroperasi sebagaimana mestinya, stasiun pompa Kalyukino melayani beberapa kilang utama Rusia, selain juga mengirimkan minyak langsung ke beberapa negara yang masih membeli dari Rusia, meskipun Putin dan negaranya sedang dibebani oleh sanksi. Bisa dibilang, apa yang baru saja dilakukan Ukraina adalah seperti mengacungkan jari tengah langsung ke salah satu negara yang disuplai Rusia dengan minyak ilegalnya. Kita akan membahas negara itu lagi sebentar lagi. Militanyi menyebut stasiun pompa yang diserang Ukraina mampu menerima dan memompa hingga 350 ribu ton minyak per hari. Media itu mengklaim setara 4,2 juta ton per tahun, namun hitungannya tidak pas. Militanyi bermaksud mengatakan stasiun Kalyukino menerima 350 ribu ton minyak per bulan, jadi total 4,2 juta ton per tahun, atau mereka keliru menghitung. 350 ribu ton minyak per hari jika dijumlahkan menjadi 127,75 juta ton per tahun, yang lebih sesuai dengan lebih dari 100 juta ton minyak yang dibagikan oleh peneliti senior di Pusat Kebijakan Kaspia, Dr. Eric Rudensholt, dalam sebuah unggahan tentang serangan Ukraina di LinkedIn. Angka lebih dari 100 juta tampaknya paling mungkin benar, dan ini mengantar kita pada alasan Ukraina melakukan serangan khusus ini. Menyelesaikan masalah pipa Druzhba adalah alasan utama di antara alasan-alasan tersebut. Stasiun Kalyukino memproses sekitar 30% minyak mentah yang Rusia kirim ke jalur ekspor utama seperti pipa Druzhba. Minyak itu berasal dari beberapa sumber berbeda, termasuk Tatarstan sendiri, bersama dengan Siberia Barat, Bashkortostan, dan Udmurtia. Dengan kata lain, apa yang baru saja dihancurkan oleh Ukraina adalah simpul kunci dalam jaringan besar yang memang ada hanya untuk menjaga aliran uang ke Rusia. Sebelum invasi Putin, uang itu membantu rakyat Rusia. Kini uang itu dipakai untuk invasi yang dimulai pemimpin Rusia 4 tahun lalu dan membawa bencana. Pipa Druzhba berkapasitas 2 juta barel minyak Rusia per hari, meski belum pasti selalu mencapai kapasitas tersebut. Jika kapasitas maksimum tercapai, pipa Druzhba mengalirkan minyak bernilai jutaan dolar tiap bulan untuk Rusia. Bahkan dengan batas harga $44,10 yang telah ditetapkan pada minyak mentah Rusia oleh Uni Eropa atau UE, 2 juta barel per hari setara dengan 88,2 juta dolar. Kalikan itu dengan 365 hari dalam setahun dan Anda mendapatkan hampir 32,2 miliar dolar, bahkan dengan potongan harga besar yang harus diberikan Rusia pada minyak mentahnya akibat sanksi Uni Eropa. Tentu saja,
Tidak semua minyak yang mengalir melalui pipa Druzhba dijual ke negara lain. Seperti telah disebutkan, sebagian minyak dikirim ke kilang di Rusia. Namun, keberhasilan Ukraina menghancurkan stasiun pompa yang memproses sekitar 30% minyak mentah di pipa Druzhba merupakan kemenangan besar bagi Ukraina. Artinya, Rusia kehilangan jutaan hingga puluhan juta dolar tiap hari stasiun pompa yang dihantam Ukraina belum diperbaiki. Dan mengingat besarnya kebakaran yang terjadi, yang begitu besar sehingga Rusia kemungkinan bahkan belum tahu seberapa parah kerusakan yang harus mereka perbaiki, tampaknya stasiun Kalikino akan tetap tidak beroperasi untuk waktu yang cukup lama. Menurut New Sky, tindakan terbaru Ukraina telah menimbulkan efek domino di seluruh jaringan logistik Transneft. Minyak tidak akan sampai ke tempat yang diinginkan Rusia karena stasiun pompa utama telah dihancurkan. Artinya, minyak mentah yang seharusnya dikirim harus disimpan sehingga terjadi penumpukan. Tidak bisa mengirim lebih banyak minyak mentah ke fasilitas penyimpanan yang sudah penuh dengan minyak yang seharusnya sudah diangkut. Di ujung lain pipa, kilang minyak Rusia yang seharusnya memproduksi bahan bakar dan produk berbasis minyak lainnya harus menghadapi keterlambatan. Begitu juga negara-negara yang masih mengimpor minyak Rusia melalui pipa Druzhba. Terkait ekspor, kami telah menyebut serangan khusus ini sebagai acungan jari tengah Ukraina terhadap negara yang sudah disebutkan sebelumnya di video ini. Kami akan segera memberitahu negara mana itu. Sebelumnya, Anda sedang menonton The Military Show. Jika belum berlangganan, tekan tombol sekarang. Sekarang, satu negara yang akan sangat marah akibat efek domino Druzhba yang diciptakan Ukraina adalah Hungaria. Atau lebih tepatnya, Perdana Menteri Hungaria yang dikenal sebagai pembela Putin, Viktor Orban, akan sangat marah karena Ukraina melumpuhkan bagian besar dari pipa Druzhba. Dan alasannya adalah Orban sudah marah karena Ukraina belum melakukan perbaikan pada bagian jaringan pipa besar itu yang melewati wilayahnya dan masuk ke Hungaria. Orban sangat marah atas dugaan penghinaan ini hingga berusaha memaksa Uni Eropa menahan pinjaman 90 miliar euro atau 106 miliar dolar untuk Ukraina dengan memanfaatkan aset Rusia yang dibekukan. Hungaria tidak menentang keputusan itu karena yakin pinjaman tersebut tak berdampak pada kewajiban keuangan, kata Orban soal upaya vetonya, menurut Politico 23 Februari. Ia menyebut perkembangan terbaru membuatnya mempertimbangkan ulang posisinya. Perkembangan tersebut tampaknya adalah Ukraina yang lambat dalam melakukan perbaikan pada pipa Druzhba di wilayahnya sendiri. Orban mengklaim Ukraina agresif mencegah Hungaria beli minyak Rusia. Ini plot twistnya. Rusia yang sebenarnya merusak pipa Druzhba di Ukraina sejak awal. Sebuah serangan drone Rusia menghantam pipa yang memasok Hungaria dan Slovakia, memunculkan pertanyaan mengapa Ukraina harus memperbaiki kerusakan akibat Rusia. Jika Orban khawatir kehilangan minyak Rusia, sebaiknya dia menuntut Putin menghentikan serangan ke Ukraina. Selain itu, Hungaria dan Slovakia punya cadangan minyak 90 hari, jadi Ukraina tidak perlu segera memperbaiki pipa yang dirusak Rusia. Hungaria tetap ingin memveto pinjaman Uni Eropa demi keinginannya, sehingga serangan terbaru Ukraina ini ibarat mengacungkan jari tengah ke Orban. Jika Perdana Menteri Hungaria akan mengeluh tentang kerusakan yang dilakukan Rusia, maka Ukraina bisa saja memperburuknya dengan menghentikan pasokan minyak yang mengalir melalui pipa Druzhba sebagai sumbernya. Dewan Uni Eropa telah menyetujui 2 peraturan yang memungkinkan pinjaman dari Uni Eropa dapat terlaksana. Bagi Ukraina yang menjadi sah pada 24 Februari, jadi ancaman veto dari Orban mungkin tidak seserius yang terlihat pada awalnya. Ukraina juga menyerang stasiun pompa Kalyukino karena tahu tindakan itu akan memberikan pukulan telak bagi anggaran federal Rusia. Tetap bersama kami karena sebelum membahasnya ada dampak psikologis dari serangan ini yang mungkin kurang diperhatikan. Pikirkan tentang mekanisme dari apa yang dilakukan Ukraina dengan serangan di Kalyukino. Mereka harus mengirim drone yang menurut New Sky kemungkinan adalah drone jarak jauh canggih E-300 Enterprise, menempuh lebih dari 740 mil ke wilayah Rusia. Drone itu terbang rendah di area hutan dan tepi sungai,
serta menyerang target dengan akurasi tinggi sehingga margin kesalahannya hanya beberapa meter. Dan drone-drone itu melakukan semua itu setelah penerbangan yang memakan waktu sekitar 10 jam, yang berarti seluruh waktu tersebut drone-drone itu terbang secara otonom tanpa dihancurkan oleh pertahanan udara Rusia. Luka psikologis yang ditimbulkan oleh serangan seperti ini sangatlah besar. Tempat-tempat seperti Tatarstan seharusnya bukan menjadi target. Secara teknis, Putin berpikir bahwa tidak ada tempat di Rusia yang akan berada dalam bahaya ketika dia melancarkan invasinya, terutama wilayah terpencil seperti Tatarstan. Tapi kenyataannya tidak demikian. Sirene saat Kalikino terbakar mengingatkan rakyat Tatarstan bahwa Putin telah membawa negaranya ke perang yang kembali ke tanah air dan menembus wilayah Rusia. Penutupan sekolah dan penangguhan bandara setiap kali drone Ukraina datang menjadi pengingat tambahan. Kepercayaan rakyat Rusia pada Putin sebagai pelindung runtuh akibat serangan-serangan ini, dan Kirilo Budanov, mantan kepala intelijen Ukraina yang kini memimpin kantor Presiden Ukraina, sudah memperingatkan hal ini sejak September 2024. Serangan Ukraina ke Rusia, yang saat itu baru saja dimulai, telah mencapai tujuan penting. Budanov menyatakan kepercayaan rakyat Rusia terhadap keamanan negara mereka hancur. Dan ini adalah pencapaian utama dari serangan-serangan ini. Meski bukan pencapaian utama, tekanan psikologis dari serangan mendalam Ukraina pada 2026 berdampak besar, bahkan membuat Putin takut. Pada bulan Maret 2025 lalu, ketika Putin mendorong gencatan senjata parsial daripada gencatan senjata total yang ditawarkan saat itu, dia secara khusus meminta agar gencatan senjata ini mencakup serangan jarak jauh. Dengan kata lain, Putin takut terhadap drone jarak jauh milik Ukraina dan kerusakan yang bisa ditimbulkannya terhadap rakyat Rusia. Dan pada akhirnya, Putinlah yang menyaksikan negaranya yang ia pimpin mengalami kerugian finansial akibat serangan-serangan seperti yang baru saja kita lihat di Tatarstan. Jadi kita kembali ke aspek finansial. New Sky menyebut aksi Ukraina menjadi pukulan bagi anggaran federal Rusia yang sebagian besar berasal dari pajak pendapatan perusahaan minyak dan gas Rusia melalui penjualan melalui pipa seperti Druzhba. Sebuah stasiun pompa utama yang berhenti beroperasi berarti pendapatan yang dihasilkan menjadi lebih sedikit, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun, kita belum membahas betapa tepatnya waktu serangan terbaru Ukraina. Seperti yang dicatat oleh Institut Oxford untuk studi energi, minyak dan gas menyumbang antara 30 hingga 50% dari seluruh pendapatan anggaran federal Rusia di setiap tahunnya. Meski tidak persis seperti Rusia menaruh semua telurnya dalam satu keranjang, persentase ini sudah cukup tinggi sehingga gangguan di sektor energi Rusia akan menimbulkan masalah besar. Kini, dengan banyak anggaran federal Rusia digunakan untuk perang di Ukraina dan mengorbankan rakyatnya, Ukraina berupaya memperburuk situasi anggaran Rusia. Kenapa Rusia sudah krisis anggaran? Kini situasinya akan makin buruk. Menurut Moscow Times pada 6 Februari, Rusia mencatat defisit anggaran 22,3 miliar dolar pada Januari, dengan pendapatan 30,7 miliar dolar yang turun, 11,6% dari tahun sebelumnya. Pendapatan minyak dan gas turun 50% ke level terendah 5 tahun, menjadikan Januari 2026 bulan dengan pendapatan terendah Rusia dari sektor utamanya selama perang. Ini penting dicatat karena Rusia punya defisit anggaran 49,4 miliar dolar untuk 2026. Baru Februari, defisitnya sudah hampir setengah dari jumlah itu. Jika situasi Rusia tetap seperti sekarang, target itu akan tercapai sebelum pertengahan 2026. Lebih banyak penderitaan ekonomi menimpa Rusia, dan Ukraina terus menambahnya dengan strategi kematian perlahan yang terus-menerus menargetkan minyak Rusia. Serangan Ukraina ke stasiun pompa dan kilang minyak yang makin intensif di 2025 mengirim pesan ke Putin bahwa mereka mampu menyerang minyak Rusia dimanapun, bahkan jika Rusia mencoba menyembunyikannya. Awal dari akhir perang Putin telah tiba. Dengan serangan ke Tatarstan, Ukraina meningkatkan serangan jarak jauh
untuk memaksa Rusia kehabisan tenaga sebelum pasukan Putin merebut wilayah yang dibutuhkan. Baru beberapa minggu lalu, kita membahas salah satu serangan jarak jauh Ukraina yang paling mengesankan setelah Ukraina sukses melancarkan serangan bersejarah di Rusia. Tidak ada tempat aman di Rusia, termasuk lokasi penting untuk perang rudal. Untuk info lebih lanjut soal Ukraina yang memulai Februari dengan serangan jarak jauh besar, cek Novi. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show agar Anda selalu mendapatkan informasi tentang serangan jarak jauh paling penting yang dilakukan Ukraina. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.